Pada tanggal 24 Januari 1916 Masehi, lahirlah sosok pejuang asal Purbalingga. Jenderal Sudirman. Nang Gunung Gung Lewang Lewung. Lahir bocah sing dadi wong agung embah buyute tentara Indonesia gagah perkasa lan berwibawa. Sudirman lahir nang Bantar Barang. Pinter ngaji gedene mimpin perang. Sudirman mimpin perang lagi nandang gerah. Semangatnya pantang menyerah. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan bagi tanah Nusantara, Jenderal Sudirman merupakan seorang pahlawan revolusi nasional Indonesia. Dalam kiprahnya sebagai pejuang Indonesia, ia merupakan panglima dan jenderal yang pertama dan termuda. Bayangkan saja, pada usia kurang dari 30 tahun, beliau telah menjadi seorang jenderal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih. Jenderal Sudirman berasal dari keluarga sederhana, di mana ayahnya seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya keturunan Wedana Rembang. Jenderal Sudirman menempuh pendidikan formal di Sekolah Taman Siswa. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya ke Haika Sekolah Guru Muhammadiyah, Solo, namun tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi Pramuka Hizbul Wathon. Beliau mengamalkan ilmunya dengan menjadi guru ngaji. Hingga akhirnya beliau turut serta ke medan laga bersama santri-santrinya. Kiprah di militer. Jenderal Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air Peta di Bogor saat zaman penjajahan Jepang. Begitu dirinya menyelesaikan pendidikan, Jenderal Sudirman langsung diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Kemudian ia menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas setelah TKR terbentuk. Setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan, kekuatan militer Jepang di Indonesia mulai melemah. Jenderal Sudirman yang saat itu ditahan di Bogor, mulai memimpin rekan-rekannya untuk melakukan pelarian. Jenderal Sudirman pun pergi ke Jakarta, yang kemudian bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua proklamator tersebut meminta Jenderal Sudirman untuk memimpin pasukan melawan Jepang di Jakarta. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia lebih memilih memimpin pasukannya di Kroya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah mendirikan BKR Badan Keamanan Rakyat dan melebur peta ke dalamnya. Jenderal Sudirman bersama tentaranya pun mendirikan cabang BKR di Banyumas, dan memimpin masyarakat di sana untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Presiden Soekarno kemudian membentuk TKR Tentara Keamanan Rakyat, yang personilnya berasal dari mantan KNIL, Peta dan Heiho. Ketika itu Soekarno menunjuk Supriyadi sebagai Panglima TKR, namun ia tidak muncul. Inggris yang ketika itu mendarat di Indonesia bersama dengan Nica mulai mempersenjatai tentara Belanda dan mendirikan pangkalan di Magelang. Jenderal Sudirman yang kala itu menjabat sebagai kolonel, mengirim pasukan untuk mengusir Inggris serta tentara Belanda di Ambarawa. Pada 12 November 1945, Jenderal Sudirman yang kala itu berumur 29 tahun terpilih sebagai pemimpin TKR. Jenderal Sudirman kemudian menunjuk Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf TKR. Walaupun begitu ia ketika itu belum secara resmi dilantik oleh Soekarno sebagai Kepala TKR. Agresi militer Belanda. Pada Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa, serangan secara serentak pun dilancarkan kepada pihak Inggris. Pertempuran yang terjadi selama 5 hari itu akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Inggris ke Semarang. Lalu pada saat agresi militer 2 yang dilancarkan oleh Belanda, ibu kota negara RI berada di Yogyakarta karena kota Jakarta sudah dikuasai sebelumnya. Jenderal Sudirman yang saat itu tengah berada di Yogyakarta sedang berjuang melawan kondisi tubuhnya yang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang berfungsi hanya tersisa 1. Dalam agresi militer 2 saat itu, Yogyakarta akhirnya berhasil dikuasai Belanda. Soekarno dan Hatta beserta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, Jenderal Sudirman merasa harus melakukan suatu perlawanan terhadap Belanda. Apalagi mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Dengan ditandu, ia berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan ia berpindah-pindah dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah. Tapi, ia selalu memberi semangat dan petunjuk pada pasukannya, seakan dirinya tidak merasakan penyakitnya. Wafatnya Jenderal Sudirman. Penyakit TBC yang menggerogoti Jenderal Sudirman kala itu kian parah. Di saat itu setelah berjuang melawan penyakitnya, pada 29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman pun wafat di Magelang.
Pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta dengan prosesi militer. Beliau dimakamkan di samping makam Jenderal Urip Sumoharjo. Jimat ampuh Sang Panglima. Mengapa Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak mati meskipun disiksa dan ditembak Belanda? Jenderal Sudirman ditembak Belanda, diserang macam-macam, ditangkap, disiksa, tidak juga mati, bahkan ditandu di dalam hutan. Beliau Jenderal Sudirman menggigil dalam hutan karena serangan demam malaria dan penyakit TBC yang menyerang. Beliau masih sigap memimpin anak buahnya bergerilya dari satu hutan ke hutan lainnya. Tuhan selalu menjaga dan melindungi beliau dimanapun berada. Pada suatu kesempatan, ada salah seorang anak buahnya heran bertanya, "Jenderal, jimat apakah yang Jenderal pakai sehingga Jenderal sampai tidak kelihatan yang nyata-nyata Belanda di depan Jenderal?" Beliau Jenderal Sudirman tersenyum dan menjawab dengan pasti, "Tidak ada jimat khusus, saya hanya punya jimat sebagai seorang Muslim, yang saya manfaatkan dengan baik." "Apakah jimat itu Jenderal?" penasaran anak buahnya bertanya kembali. "Sebagai seorang Muslim saya mempunyai 3 jimat." "Apa itu Jenderal?" "Pertama, jagalah wudhu. Saya selalu berusaha untuk selalu bersuci, ketika batal saya langsung bersuci kembali walaupun tidak mau mengerjakan sholat." Jawab sang Jenderal. "Kedua, jagalah sholatmu, usahakan sholat tepat pada waktunya, bersegeralah sholat saat sudah masuk waktu." Jimat yang ketiga, basahi lidahmu untuk selalu berzikir, mengingat Tuhan dimanapun sampean berada. Ya, tidak salah lagi beliau Jenderal Sudirman orangnya sangat islami. Itu yang membuat negeri ini merdeka. Jenderal Bintang 5, Panglima Besar selalu menjaga sholat 5 waktu tak pernah tinggal, zikir tidak putus, wudunya senantiasa terjaga, beliau selalu berusaha untuk suci di hadapan Tuhan. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau wafat di usia 34 tahun dan sudah memberikan warisan sejarah yang sangat dahsyat untuk bangsa Indonesia. Mempertahankan Republik Indonesia tetap berdiri dari agresi penjajah. Sering dipanggil dengan sebutan Pak Kajine karena beliau memang guru ngaji. Menjadi Panglima Perang telah sukses beliau emban dan memberikan warisan berupa utuhnya Republik Indonesia yang tetap berdiri. Namun ada warisan lain yang abadi buat beliau yaitu amal jariahnya sebagai guru ngaji kepada murid-muridnya. Di mana murid yang dia ajar kemudian mengajarkan ke murid setelahnya dan terus begitu. Pahala terus mengalir kepada beliau Jenderal Sudirman. Presiden Soekarno-Hatta pun menghormati Jenderal Sudirman, dicintai rakyat Indonesia, ditakuti penjajah Belanda. Semoga bermanfaat buat generasi Muslim khususnya dan pemuda Indonesia umumnya. Wassalam.